Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci. Selamat datang di Motivasi Hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future. Dari Winston Churchill. Bila Sobat Boci mempermasalahkan tentang masa lalu dan masa kini, Sobat Boci akan kehilangan masa depan. Bukannya bahas EQ ya? Emotional intelligence itu. Kok jadi bahas masa lalu? Ya, jadi ada kaitannya sedikit kok nanti antara masa lalu sama IQ. Tetap aku bahas kok. Oke, langsung dimulai saja ya. Aku belum bisa nyanyi kok. Semua orang pasti memiliki masa lalu, entah itu masa lalu yang baik atau buruk. Masa lalu pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi minimal mulai dari kemarin. Salah satu motivator pernah mengatakan bahwa hari ini dalam 2 hari ke depan akan menjadi kemarin lusa. Hari ini dalam 2 hari ke depan akan menjadi kemarin lusa. Secara tidak sadar, masa lalu yang Sobat Boci punya akan terjadi cepat sekali tanpa Sobat Boci sadari, sehingga tiba-tiba sudah berganti hari. Oleh karena itu, Sobat Boci perlu untuk menjalani hari dengan semaksimal mungkin karena waktu tidak bisa terulang. Ingat, investasi yang paling berharga dan paling mahal di dunia adalah waktu. Versi Bobby dan Grace. Bagaimana masa lalu mempengaruhi seseorang pastinya berbeda-beda ya, Sobat Boci. Masa lalu bisa menimbulkan masalah atau berkah di kemudian hari. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa jadi baik, bisa jadi hal buruk. Istilah umumnya kita sebut hukum karma. Tapi aku tidak akan bahas soal hukum karma ini, tapi lebih bagaimana Sobat Boci menyikapi masa lalu. Mungkin Sobat Boci sudah tahu bahwa masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik, lebih mempengaruhi Sobat Boci dibandingkan yang baik. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena emosi negatif seseorang itu diproses lebih keras dan lebih lama tentunya dibandingkan emosi positif. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau manusia lebih mudah terpapar dan terpengaruh oleh emosi negatif. Kalau memang pikiran manusia selalu bekerja seperti itu, apakah bisa untuk keluar dari kondisi tersebut, Chris? Tentu saja bisa. Jadi bagaimana untuk keluar dari lingkaran setan ini maksudnya. Jadi bagaimana untuk keluar dari emosi negatif. Caranya adalah mengontrol bagaimana reaksi dan respon Sobat Boci terhadap pikiran negatif atau sesuatu yang negatif. Kita semua yang memegang kendali atas itu. Jadi jangan sampai omongan atau pendapat orang lain yang negatif, tidak baik dan tidak membangun, membuat Sobat Boci ikut berpikiran negatif juga. Nah, ada satu masalah umum sebenarnya sering terjadi dengan orang-orang terkait dengan masa lalunya. Nah, apakah pernah atau tidak? Silakan di komen ya. Jadi, masalah yang paling umum adalah tidak bisa melepaskan diri dari kenangan masa lalu. Makanya kenapa judulnya aku masukkan nanti itu bayangan masa lalu. Nah, ini bisa muncul dalam beberapa segi ya. Ada orang yang sedang berpacaran tapi belum bisa meninggalkan bayangan mantan pacar yang dulu. Ini cerita temanku sih sebenarnya. Nah, ada orang yang pindah ke suatu tempat untuk memulai hidup yang baru, tapi belum bisa move on dari hal-hal yang dia miliki di masa lalunya. Singkatnya, orang-orang seperti ini hidup di masa lalunya, bukan masa sekarang. Sekali lagi, orang-orang seperti ini hidup di masa lalunya. Akibatnya mereka tidak bisa menikmati dan menjalani apa yang ada di depan mata mereka, yaitu apa yang mereka jalani saat ini. Kuncinya di sini adalah keikhlasan untuk merelakan masa lalu untuk menyongsong yang baru gitu ya. Karena Sobat Boci tidak bisa merasakan sesuatu yang baru tanpa melepaskan hal yang lebih lama dulu, karena yang lama masih dipertahankan atau disayang-sayang. Apa kaitannya ikhlas dengan masa lalu dengan EQ atau kecerdasan emosional? Kaitannya di sini, perasaan yang terjadi di masa lalu meskipun sudah lama terjadi, tetap bisa memunculkan emosi saat ini.
Jadi bisa kayak recall atau bisa kepanggil balik gitu untuk muncul sekarang. Kalau kita mengingat-ingat sesuatu yang tidak baik, itu muncul emosi kita rasakan saat ini. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk melabel emosi. Emosi yang terjadi dengan kita, apapun meskipun yang terjadi masa lalu juga. Jadi melabel emosi ini maksudnya apa? Yaitu memberitahu pikiran sadar Sobat Boci tentang emosi apa yang Sobat Boci rasakan saat ini. Entah itu perasaan marah, sedih, kecewa, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dengan memberikan nama atau label bahwa aku ini sekarang sedang merasakan marah, aku ini sekarang sedang merasakan kecewa, maka Sobat Boci akan lebih mudah mengenali perasaan Sobat Boci dan mengatasi hal tersebut. Kelihatannya sepele ya, kok marah aja perlu dikasih tahu. Marah kok ngapain ditunjukkan bahwa aku marah? Aku kecewa. Mungkin ada yang bertanya seperti Bobby tadi ya, dan seperti aku tadi ya, kenapa kok sebenarnya hal seperti ini kelihatannya sepele tapi perlu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang dengan berbagai macam banyaknya kesibukan yang kita alami, berbagai macam rutinitas yang kita alami, itu akan membuat kita menjadi tidak fokus untuk dalam mengatasi masalah kita sendiri. Jadi masalah emosi kita tertumpuk dengan masalah-masalah yang lain ada di sekitar kita. Oleh karena itu perlu untuk memberikan nama atau melabel emosi supaya bisa mengatasi hal tersebut dengan lebih mudah. Salah satu caranya sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang merelakan dan mengikhlaskan memaafkan orang lain dan diri sendiri. Sekali lagi, merelakan memaafkan orang lain dan diri sendiri. Mungkin orang lain berbuat buruk atau kita yang berbuat buruk, kita memaafkan dulu, kita maafkan diri sendiri. Biarkan terjadi di masa lalu, memang kejadian tersebut sudah jadi sejarah. Jadi baiklah kita melangkah ke depan. Nah, kalau Chris sendiri nih, Bobby mau kepo. Chris punya cerita soal masa lalu yang mau dibagikan? Tentu saja ada. Hanya cerita. Iya cerita. Jadi ini sebenarnya sedang aku alami ya. Nah, aku sekarang sedang berjuang untuk keluar dari bayangan masa laluku. Jadi ini sebenarnya topik ini muncul karena dari pemikiran pengalamanku pribadi. Jadi belakangan aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku yang sekarang dan mencoba untuk banting setir atau beralih profesi ke bidang lain. Keputusan ini aku ambil cukup lama, mengingat bidang yang mau aku tekuni ini cukup beda bidang gitu ya, jauh gitu ya. Dan ada berkaitan dengan pekerjaan dan sekolah yang aku jalani selama ini. Tantangan yang aku hadapi sekarang ada beberapa, mulai dari menanamkan mindset baru untuk belajar lagi dari awal bidang yang baru ini, serta melepaskan apa yang sudah aku punya saat ini, termasuk pengalaman kerja dan pencapaian. Memang kalau diceritakan pencapaian apa sih Chris yang sudah dapat atau pengalaman seperti apa, sehebat apa sih yang nggak sampai segitu juga, nggak sampai diliput media juga. Tapi ada beberapa yang berkesan yang aku jalani selama sekolah, khususnya di kuliah, yang cukup membanggakan. Nah ini agak sayang untuk melepas itu semua ya, karena sudah belajar lama dan aku harus tinggalkan itu, aku harus ambil bidang yang baru, aku harus belajar lagi mulai dari nol begitu. Memang, tapi aku putuskan untuk melepasnya karena aku percaya bahwa belajar sesuatu yang terbaik mulai dari gelas kosong, mulai dengan pemikiran gelas kosong, sehingga bisa menerima semua informasi baru yang ada tanpa ada penilaian atau judgement yang bias atau atas informasi tersebut. Alasan yang kedua, kenapa aku ingin melangkah keluar dari masa laluku, jadi meninggalkan mencoba hal yang baru, karena aku mencoba ingin menjadi diriku yang sepenuhnya. Karena aku merasa selama ini aku mengerjakan ini belum terlalu menjadi diriku begitu ya. Nah jadi aku memang agak telat sih menyadari ini, kenapa aku tidak lakukan dari awal, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Nah seperti lagu yang Bobby nyanyikan di awal ya, masa lalu biarlah masa lalu, aku tidak ikut nyanyikan lagi. Ya memang masa lalu yang memang menjadikan Sobat Boci seperti sekarang ini. Tetapi yang terlebih penting ialah bagaimana Sobat Boci apa yang bisa Sobat Boci lakukan saat ini, mengubah masa sekarang dan nantinya akan mengubah masa depan. Jangan sampai Sobat Boci terikat dengan masa lalu Sobat Boci, entahkah itu yang baik atau buruk, dan membuat Sobat Boci tidak bisa menjalani apa yang lebih penting, yaitu masa kini. Karena apa? Karena memang masa lalu yang baik pun bisa mempengaruhi kita, bisa menjebak kita. Oh, aku sudah punya pencapaian seperti A, B, C, D, maka tidak perlu untuk maju lagi. Pakai masa lalu Sobat Boci sebagai pengingat untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan menjalani masa kini semaksimal mungkin. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.